الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Yang pertama, terus terang, kalau bukan karena sudah ada jadwal dari panitia, maka anak pribadi tidak mau berbicara di hadapan antum. Ya, karena di sini ada guru kita bersama, Al-Ustadz Al-Fadil Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Beliau yang lebih layak ya untuk memberikan faidah kepada kita. Akan tapi panitia sudah membuat rundown acara ya, maka mimbar mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stansahaka fansahhu. Semoga berkumpulnya kita di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai wasilah untuk menambahkan amal-amal kebaikan kita dan juga wasilah untuk semakin memperkuat ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah di antara kita semuanya. Ikhwani fillah, berbicara tentang nama sebuah komunitas, berbicara tentang brand, nama komunitas. Kira-kira nama komunitas apa yang paling syar'i? Faham pertanyaan jamaah? Kira-kira nama komunitas apa yang paling syar'i, yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Masya Allah. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wa ansar. Itu nama komunitas ya yang paling baik yang Allah sebutkan dalam nas Al-Qur'anul Karim. Komunitas orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Akan tetapi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis pernah ya menyebutkan bahwasannya penamaan atau membawa nama muhajirin dan ansar itu sebagai dakwah jahiliyah, sebagai syiar orang-orang jahiliyah. Dalam hadis Jabir bin Abdullah yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, pernah tatkala suatu waktu para sahabat keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan, dalam sebuah ghazwah ya, maka salah satu orang muhajirin itu orangnya agak iseng, la'ab. Ini orangnya agak iseng ya. Ya, dia memukul pantat seorang laki-laki Ansar. Dan kita tahu ikhwan ya, dalam kebiasaan orang-orang Arab, kalau ada orang pegang pantat itu aib. Ya, aib bagi mereka. Beda dengan kita ya. Kalau kita biasa.
Ya, justru kalau orang pegang kepala itu aib menurut orang kita. Tapi orang-orang Arab tidak. Justru kalau dipegang kepalanya itu tanda cinta, tanda sayang. Tapi kalau sudah dipegang pantatnya itu aib besar bagi mereka. Ada orang, ya, sebagian sahabat dari kalangan orang-orang muhajirin itu orangnya memang agak iseng. Dia memegang atau memukul pantat seorang Ansor, ya, sampai timbul pertikaian, perselisihan di antara mereka. Ya. Orang Ansor yang tidak terima, dia mengatakan, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor. Ya. Dan orang muhajirin juga nggak mau kalah. Dia mengatakan, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin. Sampai hampir-hampir bertikai di antara dua kubu tersebut. Ya, maka Nabi SAW keluar untuk menengahi mereka. Ada apa ini? Ada apa ribut-ribut? Maka dijelaskan, ya, bahwasannya hampir-hampir bertikai antara orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Maka di saat itulah Nabi SAW marah kepada sahabat-sahabat beliau. Ya, ali da'wal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan syiar-syiar jahiliyah padahal aku di tengah-tengah kalian? Kalian memanggil dengan syiar-syiar jahiliyah padahal aku masih ada di tengah kalian? Bayangkan jamaah. Padahal nama komunitas yang disebut apa? Muhajirin dan Ansar. Namun tatkala nama tersebut digunakan untuk perpecahan di tengah kaum muslimin, Nabi katakan sebagai apa? Syiar jahiliyah, dakwal jahiliyah. Ya. Kata Nabi yang mulia, da'uha fa innaha muntinatun. Tinggalkan itu. Ini menggunakan nama-nama yang syar'i untuk membenturkan di antara kaum muslimin, tinggalkan. Sesungguhnya itu perkara yang muntinah, perkara yang busuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan sampai kita terpecah belah, ya, dalam masalah-masalah seperti itu. Di sini satu hal yang ingin saya angkat, ya, kalau seandainya nama seperti Muhajirin dan Ansar yang jelas-jelas ada nas Al-Quranul Karim, ya, dilarang oleh Nabi SAW tatkala digunakan bukan pada tempatnya, tatkala masing-masing saling berbangga diri, ya, dengan laqab tersebut, dilarang oleh Nabi SAW, apalagi nama komunitas yang lain, ya. Oleh karenanya di sini kita berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang cerdas, seorang mukmin yang fatin, yang mutayaqin, yang cerdas. Ya. Masuk ke sebuah komunitas tertentu itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah karena perkara dunia. Perkara dunia. Selama komunitas tersebut, ya, tidak digunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal dalam masalah-masalah muamalah, dalam masalah-masalah dunia itu hukum asalnya mubah. Namun sekali lagi kita berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang cerdas, yang mutayaqidh, yang fatin. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi taala tatkala menjelaskan, ya, sebagian hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah, beliau menjelaskan bahwasannya al-mutayaqidh, seorang mukmin yang cerdas, man ja'ala 'adatahu ibadatan. Seorang mukmin yang cerdas adalah orang yang berusaha menjadikan perkara-perkara yang hukum asalnya ada, yakni kebiasaan yang sifatnya mubah, menjadi ibadah yang berpahala. Ini karakter orang yang cerdas. Dia mengambil peluang dari perkara-perkara yang hukum asalnya mubah, tidak diperintahkan dan tidak juga dilarang, sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang yang cerdas. Wal ghafil, adapun orang yang lalai, kata beliau,
man ja'ala ibadatahu 'adatan. Orang yang lalai adalah orang yang menjadikan ibadahnya itu serasa hanya sebatas kebiasaan semata. Oleh karenanya, perkara-perkara yang mubah itu kesempatan yang besar bagi orang-orang beriman untuk mendulang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Niatkan semuanya lillahi taala. Niatkan semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jadikan spirit berkumpul kita di siang hari ini bukan karena semata-mata komunitas kita, tidak. Ya, karena kita sebagai tim di MAG ataupun yang lainnya, tidak. Tapi karena kita ingin bertemu, menyambung ukhuwah imaniyah dengan saudara-saudara kita. Ya, kalau kita berkumpul ya hanya sebatas komunitas kita, itu namanya apa? Namanya ada. Dosa apa tidak? Enggak dosa, tapi enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Tapi kalau niat terbesar kita adalah berkumpul, ingin bertemu dengan saudara-saudara kita seiman, ingin menyambung silah ukhuwah di antara kita, maka insya Allah nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, kata Nabi yang mulia, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai orang lain karena Allah, ya, karena imannya, karena Islamnya, karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membenci orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, dia memberi karena Allah, dia mencegah karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fillah azakumullah ajma'in, bahwasannya komunitas-komunitas kita itu tidak akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermanfaat, ya. Ukhuwah yang dibangun hanya sebatas satu komunitas itu tidak akan bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia mungkin ada manfaatnya, manfaat duniawiyah. Tapi kalau kita ingin mencari manfaat agama, manfaat untuk akhirat, maka bangun ukhuwah di antara kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain di antara mereka di dunia, pada hari kiamat nanti saling bermusuhan satu sama lain. Ya, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membangun ukhuwahnya semata-mata lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membangun muamalahnya di atas iman dan di atas Islam. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kullu sadaqatin wa sahabatin, setiap pertemanan, sadaqah pertemanan dari kata sadiq, dan setiap persahabatan, ya, di hari kiamat akan terputus, ya, akan menjadi permusuhan satu sama lain, kecuali orang-orang yang membangun persahabatannya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha daimatun bidawamillahi Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang membangun muamalahnya karena Allah, maka akan langgeng dan kekal sampai di hari kiamat nanti, ya, sesuai dengan kelanggengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau mengatakan, ya, setiap pertemanan yang dibangun di atas asas kekufuran kepada Allah, asas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari kiamat nanti tanqalibu adawatan, akan berubah menjadi permusuhan satu sama lain. Ya, maka yang bermanfaat adalah ukhuwah yang dibangun di atas asas iman, yang dibangun di atas asas Islam,
Kita membangun ukhuwah di antara kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul karena Allah dan kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan motivasi terbesar kita berkumpul, ya. Meskipun wasilahnya goes bareng, tapi jadikan spirit yang paling utama adalah ingin bertemu dengan teman-teman seiman, teman-teman seakidah, karena insya Allah mereka lah, ya, yang memiliki kesempatan untuk memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Kemudian ikhwani fillah, a'azakumullah, di dalam hadis Anas bin Malik yang muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, menjelaskan 3 hal yang kalau seandainya 3 perkara tersebut ada dalam diri seorang hamba, niscaya dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Ada 3 perkara yang jika seandainya ketiga hal tersebut ada dalam diri seorang hamba, niscaya dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Yang mana halawatul iman ini, kata para ulama, merupakan puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlu dunia di dunia ini. Karena tidak setiap orang yang beriman mampu merasakan halawatul iman, ya. Maka ada 3 hal yang hendaknya ada dalam diri seorang muslim untuk mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala seorang mukmin menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yakni kalau seandainya berbenturan antara apa yang Allah perintahkan dengan keinginan syahwat atau hawa nafsu kita, maka yang kita kedepankan adalah apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Tatkala seorang mukmin berusaha menjaga batasan-batasan Allah, berusaha mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah Allah berikan kepadanya halawatul iman. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Di antara perkara yang mendatangkan halawatul iman dalam diri seorang mukmin adalah tatkala dia mencintai orang lain semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia satu komunitas dengan kita, ya, karena satu grup dengan kita, satu kerjaan dengan kita. Itu semua perkara-perkara dunia, semua perkara-perkara dunia, ya, yang tidak tercela. Tapi kalau seandainya kita hanya menjadikan asas ukhuwah kita sebatas masalah-masalah dunia, maka tidak mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwani fillah, membangun ukhuwah di atas iman, di atas Islam semata-mata hanya karena Allah, itu bukan perkara yang remeh dalam agama kita. Bahkan termasuk perkara yang sangat besar, perkara yang sangat agung, di antara bentuk kebaikan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara buktinya adalah tatkala seseorang berusaha mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, ya, bukan karena jabatannya, bukan karena perkara dunia, tapi dia cinta saudaranya semata-mata hanya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kecintaan si mukmin tersebut terhadap saudaranya sebagai wasilah yang mengantarkan dia mendapatkan naungan arsy Allah di hari kiamat nanti. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh naungan Allah di hari kiamat nanti, Nabi sebutkan di antara mereka siapa? Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan Allah di hari kiamat nanti adalah 2 orang mukmin, 2 orang beriman
ya, yang mana mereka saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala, membangun ukhuwahnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka bertemunya karena Allah, tatkala mereka harus berpisah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah ukhuwah, itulah pertemanan yang akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat insyaallah taala. Oleh karenanya, ya, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan asas pertemuan kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hal yang mendatangkan manisnya iman dalam diri seorang mukmin adalah wa an yakrah an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Seorang hamba membenci, seorang mukmin membenci untuk kembali kepada kekufuran, untuk kembali kepada kemaksiatan. Setelah dia berazam untuk meninggalkan pintu-pintu maksiat, dia berhijrah meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istiqamah di atas hijrah, istiqamah di atas amal-amal ketaatan, itulah yang akan, ya, memasukkan halawatul iman dalam diri seorang hamba. Dan ikhwani fillah azakumullah, istiqamah itu perkara yang sangat mahal. Istiqamah di atas hidayah, istiqamah di atas ketaatan itu perkara yang sangat mahal. Oleh karenanya balasannya juga nggak main-main, ya. Orang yang istiqamah maka balasannya adalah husnul khatimah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk istiqamah itu bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang mudah. Nah, banyak sekali godaan yang membuat kita ingin kembali kepada masa lalu kita. Banyak sekali godaan yang menarik kita untuk kembali kepada kemaksiatan kita. Nah, namun seorang mukmin, ya, tatkala dia berusaha untuk istiqamah, meskipun godaannya sangat luar biasa, Allah gantikan, ya, dengan halawatul iman ke dalam hatinya. Ya, tatkala kita hijrah, Allah uji kita dengan kesempitan dunia. Namun tatkala kita berusaha menyabarkan diri di atas jalan-jalan keistiqamahan, insyaallah Allah gantikan dengan halawatul iman, dengan manisnya iman. Dan ikhwani fillah azakumullah, di antara kunci, ya, untuk mendapatkan keistiqamahan adalah berkumpul dengan orang-orang yang saleh, dengan teman-teman yang baik, dengan komunitas yang baik, ya. Itu di antara kunci keistiqamahan. Ya, tatkala kita berusaha hijrah meninggalkan masa lalu kita yang buruk, maka carilah komunitas, carilah sahabat-sahabat yang bisa membuat kita istiqamah di atas jalan-jalan ketaatan. Apa dalilnya? Hadis tentang seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia genapkan menjadi 100 dengan membunuh seorang rahib, seorang ahli ibadah. Maka kemudian dia bertanya kepada seorang alim, seorang ahli ilmu, ya, apakah masih ada taubat bagi dirinya setelah membunuh 100 nyawa? Sang alim mengatakan iya. Tidak ada penghalang antara seorang hamba dengan ampunan Allah. Selama dia jujur bertaubat kepada Allah, selama dia jujur ingin kembali kepada Allah, maka tidak ada hal yang menghalangi dirinya dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang alim mengarahkan laki-laki tersebut untuk meninggalkan kampung halamannya yang buruk dan berpindah ke tempat yang baru, yang mana ahlinya adalah ahli-ahli ibadah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil bahwasannya untuk istiqamah di atas jalan hijrah, di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin itu butuh komunitas yang baik, butuh teman-teman yang saleh, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya syahwat, yang namanya syubhat itu sangat kuat godaannya, ya. Dan teman-teman kita lah yang membuat kita kuat di atas jalan-jalan keistiqomahan. Oleh karenanya, ya, jadikan pertemuan kita, ya, sebagai wasilah untuk menambah iman kita, sebagai wasilah untuk menguatkan kita di atas jalan-jalan keistiqomahan. Adapun, ya, ini goes, adapun makan bareng itu hanya tambahan.
Ya, tapi intinya apa? Intinya kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya karena kita berusaha untuk ya saling menguatkan di atas iman, di atas Islam, dan di atas jalan-jalan keistiqomahan. Yang terakhir, ikhwani fillah jazakumullah, yang terakhir, hendaknya ya kita membuktikan niat-niat yang sudah kita niatkan. Tatkala kita niatkan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, ya saya berusaha istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian enggak ada ujian, itu mustahil. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira setelah mereka beriman, mengatakan beriman, ya, mengatakan berusaha untuk berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka enggak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kata Allah, yang mana ujian itulah yang membedakan antara orang-orang yang jujur di dalam klaimnya dan orang-orang yang dusta hanya sebatas ucapan di lisannya. Nah, oleh karenanya mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang mukmin yang istiqamah. Perbanyak doa yang Nabi ajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Karena di hari-hari ini sangat sulit kita untuk mampu istiqamah kecuali orang-orang yang memang dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala kita bersama teman-teman, mungkin kita semangat istiqamah, namun tatkala kita kembali ke rumah kita masing-masing, tatkala kita ini jauh dari sahabat-sahabat kita, kita ini kembali kepada kebiasaan kita. Nah, oleh karenanya ya sangat penting seorang mukmin untuk berusaha saling tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling mengingatkan satu sama lain di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, secara khusus bagi anak pribadi, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita karena Allah dan perpisahan kita juga karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati-hati kita di atas Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas cara beragama manusia-manusia terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita dari fitnah-fitnah syahwat dan juga fitnah-fitnah syubhat. Hada wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, barakallah. Sekali lagi, sebuah komunitas apapun namanya itu hukum asalnya mubah, ya. Namun hendaknya seorang muslim, seorang mukmin, seorang talibul ilmi berusaha menjadi pribadi yang cerdas. Ya. Tujuan kita ikut komunitas apa sih? Ya. Kalau tujuan kita ya ikut sebuah komunitas karena kita ingin ya bersama dengan teman-teman yang saleh, yang taat, ya, maka kita lihat kalau memang dalam perjalanannya komunitas tersebut bermanfaat untuk pribadi kita, menambah ukhuwah di antara kita, bisa menambah ilmu kita, maka silakan. Namun kalau seandainya aktivitas yang ada di komunitas tersebut ya justru yang ada melalaikan kita dari jalan-jalan ilmu, ya kita tinggalkan. Inilah ya, ini pilihan yang cerdas.
Karena niat kita untuk ikut komunitas tersebut adalah menjadi wasilah kebaikan bagi diri kita. Maka tatkala dalam perjalanan kita dapatkan komunitas tersebut lebih tersibukkan lebih menyibukkan kita dengan perkara-perkara dunia, ya. Kemudian banyak melalaikan kita dari jalan-jalan kebaikan, maka pilihan yang cerdas bagi seorang mukmin adalah, ya, mencari jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keselamatan. Oleh karenanya sekali lagi, hal-hal semacam ini nggak ada masalah, ya. Tidak ada masalah selama tidak berlebihan dan tidak melalaikan kita dari tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita niatkan karena Allah, nilainya ibadah. Ya, tapi yang jelas jangan sampai, ya, komunitas tersebut hanya sebatas untuk perkara-perkara duniawi tanpa ada nilai agama, ya, tanpa ada nilai ilmu sama sekali. Oleh karena sangat baik, ya, kalau seandainya panitia dalam setiap momen, ya, berusaha untuk memberikan kesempatan bermajelis bagi anggota komunitasnya. Semoga ini jadi wasilah kebaikan buat kita semuanya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fiik. Wallahi ini soal mumtazun jiddan. Sebagai pelajaran buat kita semuanya. Yang telepon ayah apa ibu? Ayah, insyaallah. Ya kawan fillah jazakumullah. Ya, kalau seandainya orang tua memanggil kita dalam kondisi apapun untuk datang, maka datang. Ya, datang. Kalau orang tua sudah memanggil seorang anak, maka datang. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tatkala datang seorang laki-laki yang dia melakukan dosa besar, membunuh orang dengan tanpa hak, ya. Jadi ada seorang laki-laki, dia meminang wanita, ternyata ditolak. Ya, kemudian ada laki-laki lain minang wanita tersebut, diterima. Akhirnya laki-laki pertama nggak terima. Ya. Saya datang ke dia kok saya ditolak, kemudian ada laki-laki lain dia terima. Akhirnya dia emosi dan membunuh sang wanita tersebut. Maka ada perasaan bersalah dari laki-laki itu. Akhirnya dia mendatangi habrul ummah wa turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan berkata, "Wahai Ibnu Abbas, apakah masih ada kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka Ibnu Abbas berkata kepada laki-laki tersebut, "Ahani ummuka hayyatun?" Wahai fulan, engkau masih punya ibu yang masih hidup? Kata laki-laki tersebut, tidak ada, sudah meninggal dunia. Maka sang perawi athar itu, Atha bin Yasar, bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, ya, tatkala ada laki-laki yang bertanya kepada engkau tentang taubat dari dosa besarnya, kenapa engkau malah tanya ibunya, masih ada apa tidak?" Kata Ibnu Abbas, "Wallahi inni la a'lamu amalan aqrab ila Allah min birril walidah." Demi Allah, kata Ibnu Abbas, aku tidak tahu sebuah amalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wasilah kebaikan dan menghapus dosa melainkan bakti seorang anak kepada orang tuanya, secara khusus kepada ibunya. Ya, maka kesibukan apapun yang ada pada kita, selama orang tua memanggil maka datang. Ya, bayangkan kalau seandainya jihad fisabilillah saja, ya, mengharuskan seorang anak untuk izin kepada orang tuanya, apalagi sebatas goes biasa. Bayangkan jihad fisabilillah, ya. Kalau seandainya orang tua nggak ngasih izin, kita nggak berangkat jihad, apalagi sebatas goes. Kan masih ada momen yang lain kita ketemu dengan teman-teman kita. Ya, ada momen yang lain. Ya. Maka memahami fikih aulawiyat atau fikih prioritas ini juga bagian dari kecerdasan seorang mukmin. Kata para ulama, orang yang berilmu itu bukan hanya orang yang tahu, ya, sebatas ini halal atau ini haram. Tapi orang yang berilmu yang sejati adalah tatkala dia mampu mendahulukan mana yang lebih utama di antara dua kebaikan. Keduanya baik, ya, bertemu dengan teman-teman silah ukhuwah itu baik. Ya, tapi menyambut seruan orang tua itu jauh lebih baik, lebih besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semoga, ya, ke depan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua
taufik untuk bisa mendahulukan mana yang memang lebih pantas untuk kita dahulukan. Kalau orang tua memanggil, maka langsung. Itu diantara ya amalan yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab.